Aduh, ibu inget nih loh, buat tarik saldo. Saya hampir lupa loh, kalau tabungan saya itu udah lama gak ada transaksi. Ada untungnya kan, saya ajak ke bank. Kalau nggak buru-buru diambil Bu, bisa-bisa keblokir. Amit-amit. Emang lagi zamannya orang pada narik saldo dari tabungan yang jarang dipakai. Aku deketin mereka pengen dengerin juga prosesnya gimana. Biar kalau arisan lagi aku nggak kudet alias kurang update. Halo ibu-ibu. Bro, gawat nih, jangan sampai si Enong tahu duit kita. Saya sih ogah kalau disampai pinjam duit. Saya juga ogah kali minjemnya. Nung, kamu bukannya mau pinjem duit kita kan? Jangan ya, soalnya kita berdua lagi butuh. Iya betul itu. Enggak kok. Siapa yang mau minjem duit? Cuma mau nyapa aja. Iya. Ya udah ya, kalau gitu kami berdua pergi dulu ya. Permisi ya. Ya, Mari. mari. Aku udah capek ya. Punya suami yang gak peka sama kebutuhan aku. Terus dijulitin terus sama warga-warga. Lihat aja ya mereka ya. Mereka akan lihat. Karena sekarang aku akan buktiin kekuatan sabuk aku. Kamu bisa memotong sebagian dari ikat pinggang keramat itu dan menjadikan gelang. Siapapun orang yang memakai gelang itu akan mengikuti semua perkataanmu. Kamu juga bisa mencelupkan ikat pinggang keramat itu ke dalam air minum. Dan siapapun yang meminum air itu juga akan patuh padamu. Sekarang kita akan lihat sehebat apa omonganmu, wahai hantu pohon. Kira-kira ikat pinggang keramat bisa ngehipnotis penjual bakso nggak ya? Tapi kok mau nyobain kok ragu ya? Kalau ternyata nggak ngefek terus dia malah marah gimana? Aku nekat aja kali ya. Kalaupun gagal dan dihina, ya udah. Toh emang aku udah biasa dihina sama orang-orang di kampung ini. Ibu, ya Neng, ibu saya mau beli baksonya dong Bu. Pakai uang 5.000 boleh nggak? Boleh, Neng. Kasian, kamu pasti nggak ada uang ya? Udah simpan aja uangnya. Saya kasih gratis baksonya. Oh iya. Neng, Ya ampun, makasih ya Bu. sama-sama. Kalau saya minta uang boleh? Oh, boleh, Neng. Ini ya, Neng. Semoga nggak kurang ya. Ya, jadi sekarang yayasan udah nerima makin banyak donatur, otomatis kegiatan yayasan bakal makin banyak. Jadi kita juga butuh sukarelawan yang lebih giat, lebih banyak lagi. Waduh. Bu ya? Lu berdua bisa kagak ngumpetin muke mupeng lu akibat kegantengan Babang Malik ini? Ya, yang bisa aja. Orang kita cuma mau bantu-bantu yayasan sini kok. Iya, gua paham. Tapi lu jangan terlalu berharap, sebab hatinya Babang Malik ini udah ada yang ngunyain. Noh, ini. Jadi kagak mungkin dia tindak lain hati, begono, ya? Paham ya? Iya paham Ibu. Noh, dari mana lu? Abis jalan-jalan aja Teh. Kebetulan ketemu. Ada sesuatu yang mau aku kasih ke Teteh. Ini ada gelang Teh. Teteh pakai ya. Biar nape? Ya ini buat persahabatan kita aja Teh. Aku tuh nganggepnya Teteh udah kayak kakak aku sendiri.
Jadi ya aku pengen aja Teteh punya gelang ini dan biar kita bisa sahabatan terus. Dipakai ya Teh. Ya elah, lu baik banget sama gue. Seumur-umur baru gue diakuin jadi empoknya orang. Teh, handphone aku kemarin baru hilang. Boleh nggak minta handphonenya Teteh? Ah, kasihan banget. Jadi nggak punya HP? Nggak. Ya udah. Nih, buat lu. Tapi bercanda kok Teh. Saya nggak mau handphonenya Teteh. Aku cuma pengen ngetes aja gelang itu berfungsi apa enggak. Gimana pun juga kan Ten selama ini baik banget sama aku. Jadi nggak mungkin lah ya aku setega itu buat jatuhin dia. Tapi mungkin aku manfaatin aja buat nyari keuntungan. Aku udah biasa lihat Bu Yeyen sama Nung. Tapi kenapa kali ini aku ngerasa beda? Penasaran tapi nggak tahu juga apaan. Enak banget ini mah. Sepi ya Teh. Kalau cuma berdua kayak gini, kalau rame-rame kan enak. Maksud lu bagaimana sih? Gue kagak ngerti. Kenapa kita nggak bikin arisan? Kan bisa sambil silaturahmi, terus ngumpul-ngumpul juga sama warga yang lain, ngobrol-ngobrol, terus dapat duit lagi. Cakep tuh ide lu. Ya udah Tete jadi koordinatornya ya. Nanti kalau buat sistem arisannya, biar aku yang atur. Wah gas. Pokoknya beres tuh mah. Lu kagak usah khawatir. Gue di mari punya koneksi 1 juta umat. Pokoknya beres ya. Aduh, seneng banget deh Tete ikutan semangat kayak gini. Kalau Teh Yeyen yang ngasih pengumuman soal arisan, harusnya warga pada langsung mau nih. Terus selebihnya tinggal aku yang eksekusi. Aku yakin ini bisa nyari untung yang banyak nih. Ya, arisan yang ini kudu beda. Sebabnya nominalnya gede, Begono. Wah, itu seru banget, Yen. Aku dukung deh. Ya udah kok gas kan. Jarang-jarang ada yang mau ngurusin beginian ya. Lagi mumpung nih, Teh Yeyen lagi niat banget. Kita harus dukung bareng-bareng ya. Iya, kita jalin tuh kekompakannya, ya kan? Iya. Naon atuh ya niat teh arisan? Kenapa tuh kamu teh ngajak Iput? Ih, Iput lu kenapa sih? Ini gue lagi waro-waro warkan sih biar pada kumpul terus pada ikutan arisan Begono. Lu kagak usah sujon mulu sama gua. Yen, kamu teh tong kitu atuh. Kita teh geus lama babarengan kitu. Tapi kunaon atuh hal kayak gini teh kamu henteu ngajakan? Lu kalau mau ngikut tinggal bilang aja sama si Enong, lu daftar Begono. Ah, kagak usah nyeruduk aja udah kayak kebo lu. Naon kamu teh bilang ha? Ibu teh kayak kebo, Yen. Ini teh gasian nyebutkan kas munding aing teh. Ih, kalau gua bilang dedemit, ntar lu tambah sengit lagi. Udah. Udah, ini masalah kayak gini ya doang diributin, gak usah digede-gedein. Ah, udahlah begini mah ribet kagak usah diajak. Udah cukup. Jangan ribut. Udah. Ya Allah, Bu Yeyen, Bu Iput. Ini ada apa sih? Kenapa berantem kayak gini? Ini mereka ribut cuma gara-gara arisan doang. Ya Allah, Bu Yeyen, Bu Iput. Kalian kan sahabatan udah lama. Cuma gara-gara arisan kayak gini berantem. Ayo, minta maaf. Boga amatan mau. Minta maaf, ayo salaman, mana tangannya? Salaman. Salaman yang benar. Maaf. Lihat-lihatan. Ya Allah. Ya, bener. Oke.
Makasih banyak Bang Ayu. Ini Mas, uangnya. Tapi Mas, ini kebanyakan, bentar ya kembaliannya. Gak usah. Simpen aja kembaliannya. Udah hitung-hitung buat tambahan. Mas, ini banyak banget loh. Mas Ayung, bukannya saya mau ikut campur nih, tapi kemarin kan Mas Ayung sempat cekcok sama istri Mas Ayung. Kelanjutannya gimana Mas? Saya sih berharap udah baikan ya. Gini. Berumah tangga itu ada masalah ya memang seperti itu. Cuman gimana caranya kita meredam masalah itu. Tapi kalau misalnya aku minta saran nih Mas ya. Mas Fahri ada saran nggak? Saya sih cuma bisa saranin, Mas Ayung kan kepala keluarga. Jadi kedepannya kalau misalkan emang ada masalah, bisa diselesaikan dengan kepala dingin, ngomong lemah lembut. Ya semoga aja kedepannya nggak ada masalah kayak gitu lagi. Ya udah, saya masuk dulu ya. Iya Mas. Calon suami idaman banget sih, Ri. Dengerin kamu nasehatin orang kayak adem banget. Kamu sempurna banget sih buat jadi calon suami. Tapi Kang Ayung gimana menurut Kang Ayung? Kalau menurut aku kayak Fahri tuh paket komplit banget sih. Udah ganteng, bijak, soleh, baik. Apa coba kurangnya? Tapi memang ya, kalau misalnya lagi kasmaran kayak gini tuh dunia serasa milik berdua. Ya nggak sih? Ya udah gini. Daripada aku ganggu di sini, aku jadi obat nyamuk, mendingan aku ngojek aja ya. Iya. Makasih Mas Fahri ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ayung, seneng ya kalau ngeliat yang cocok gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, kan nggak enak depan dia kayak gitu. Aku kan harus. Ya abis sih gimana coba? Aku cuma mau mengutarakan aja apa yang di otak aku. Dan itu emang kenyataan, terus aku salahnya di mana? Ya nggak salah, tapi aku terbang lagi. Jadi sama kamu. Kalau aku gimana? Aku calon istri idaman nggak? Oh iya banget. Jangan gitu. Pada kemana nih? Mumpung lagi ngumpul kayak gini, aku mau nanya deh. Aku kan sering ngeliat Bu Yeyen sama Enung itu suka banget ngadain arisan. Aku tuh pengen ikut. Menurut kalian ikut apa enggak? Kalau menurut aku sih, kalau emang kamu lagi pegang uang ya lebih baik ditabung aja. Iya tapi bener juga sih ya. Ntar kalau misalkan duitnya dipakai untuk DP gedung, gimana coba? Aduh. Ini kayaknya ada yang nggak sabar buat nikah deh. Segar kelihatannya. Makasih ya udah pada mau datang ke rumah. Ini silakan diminum. Nih, ayo silakan. Ya udah yuk, minum dulu yuk. Cheers. Ini sih gampang banget. Kasih mereka minum air rendaman sabuk randuk ramat. Setelah ini pasti mereka semua nurut sama perkataan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa sih? Kok ngumpul rame-rame seperti ini? Aku mau ngomong sama kamu, ayo. Ayo ikut aku. Ada apa sih Kang? Ikut aku. Bentar ya ibu-ibu. Apaan sih kamu? Bikin malu tahu nggak? Kamu itu kenapa sih? Kamu ngumpulin warga seperti ini, tapi kamu nggak ngomong dulu sama aku. Kenapa harus ngomong? Aku lagi bikin arisan. Aku udah capek, Kang. Selama ini tuh kita hidup susah terus. Ya hitung-hitung aja dengan arisan ini, ya aku bantu-bantu lah perekonomian kita. Oke, kalau kamu mau seperti itu. Tapi kamu harus ingat ya, kamu pegang uang warga. Kamu jangan pernah salah gunakan. Dan kamu harus ingat juga ya, kita berdua ini sudah berumah tangga. Jadi apa-apa, kamu harus ngomong dulu sama aku. Kamu jangan semena-mena seperti itu dong. Berumah tangga, kamu bilang.
Aku sih ngerasanya kayak hidup sendiri tuh selama ini. Lagian ya, aku tuh bisa hidup tanpa kamu, Kang. Iya, selama ini kamu ngapain? Gojek doang kan? Apa yang mau diandelin dari gojek doang? Kapan kayaknya? Nun, kok kamu ngomongnya seperti itu sih? Udah deh. Masalah arisan aja diribetin. Udah, jangan berantem. Tenangin diri dulu. Nanti kan bisa dibicarakan lagi sama Teh Enu. Ibu-ibu tahu nggak? Arisan ini bukan arisan biasa. Karena arisan ini senilai 1 miliar rupiah, ibu-ibu. Seriusan? Serius? Nih ya, pokoknya sistemnya aja udah saya bikin seaman mungkin. Lebih aman daripada kita taruh uangnya di bank. Dan ibu-ibu nih ya, nggak usah khawatir sama blokir-blokiran apa tuh yang lagi viral di TV-TV. Dijamin aman pokoknya. Ya kan? Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu pas banget dapat arisannya, nggak perlu dipotong lagi, semuanya bersih. Keren banget kan? Iya, jarang lo ya. Gaya lu keren banget. Gua aja percaya, apalagi mereka. Berarti pada mau ikutan nih ya? Nah.